Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Irawanti dengan NIM 6421072 dari kelas 646D01. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan POMQM untuk memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif. Di sini ada 3 pertanyaan, 3 soal maksud saya. Soal pertama yaitu suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 10 juta dan biaya variabel sebesar 20.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian? Jika setiap produk dijual dengan harga 25.000, hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 3.000 unit. Caranya yaitu di sini saya sudah membuka POMQM-nya, kemudian klik modul, lalu klik break even cost column, kemudian klik file, new, terus klik yang kedua ini yang break even analysis. Lalu kita tuliskan di sini nama perusahaannya. Saya tuliskan perusahaan saja. Perusahaan. Klik OK. Nah, di sini kita masukkan fixed cost-nya, biaya tetapnya 10 juta. 10. Kemudian bawahnya kita masukkan biaya variabelnya sebesar 20.000. Kemudian biaya per unitnya 25.000. Kemudian kita klik yang ini, solve. Nah, di sini tertera break even point-nya harus mencapai 2.000 unit untuk meraih keuntungan sebesar 50 juta ya. Nah, buat tahu keuntungan bersihnya yang diterima perusahaan jika kapasitas produksi sebesar 3.000 unit, kita bisa klik edit data, terus kita klik ini, ubah jadi 3.000. Lalu kita klik solve lagi. Nah, di sini udah tertera net profit-nya sebesar 5 juta ya. 5 juta. Nah, untuk melihat grafiknya, kita klik yang nomor 2 ini. Nah, ini grafiknya untuk perusahaan 1. Grafiknya menunjukkan di sini perusahaan 1 BEP-nya 2.000 unit dan keuntungannya 50 juta. Lanjut ke soal kedua. Ini yang ini ditutup aja ya. Close. Kita buka POMQM lagi. Klik OK saja. Nah, yang ini kita klik kayak tadi, break even, new, break even analysis. Sini kita tulis nama perusahaannya, perusahaan
pantang mundur. Klik OK. Nah, lalu di sini perusahaan pantang mundur akan memproduksi televisi dengan pilihan biaya sebagai berikut. Biaya gaji sebesar 20.000 biaya tetap. Sewa gedung 4.000 biaya tetap. Bahan baku per unit 500 biaya variabel. Harga jual per unit 1.000. Pertanyaannya, berapakah perusahaan pantang mundur harus menjual produknya agar mencapai BEP? Jika perusahaan memproduksi 100 unit, berapa keuntungan bersih yang akan diterima? Nah, caranya, ini biaya tetapnya kan ada dua, ada biaya gaji dan sewa gedung. 20.000 ditambah 4.000, jadi 24.000. Kita langsung masukin aja di sini 24.000. Biaya variabelnya 500. Per unitnya 1.000. Lalu kemudian kita klik solve. Nah, di sini udah ada nih BEP-nya 48 unit. Lalu keuntungan bersihnya 48.000. Terus jika perusahaan memproduksi 100 unit, berapa keuntungan bersih yang akan diterima? Nah, kayak tadi ya, klik edit data, terus ubah yang ini ubah jadi 100. Klik solve lagi. Nah, di sini tertulis total fixed cost-nya 24.000, total variable cost per revenue 50.000, net profit-nya 26.000 untuk perusahaan memproduksi 100 unit. Untuk melihat grafiknya, klik grafik of division. Nah, BEP-nya 48 unit, keuntungan bersihnya 48.000 untuk perusahaan pantang mundur. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Yang tadi di close aja ya. Di close aja. Nah, kita buka POMGM ya. Nah, buka soalnya tadi. Mana? Ini klik OK aja. Untuk soal nomor 3, kita klik break even, new. Kemudian yang nomor 1 ini ya, cost volume analysis. Ini kita ubah jadi perusahaan Dino. Number of cost-nya 4. Number of option-nya 3. Ini kita klik OK saja. Nah, ini kita ubah sesuai dengan soalnya. Soalnya itu perusahaan Dino akan memproduksi DVD dengan pilihan biaya sebagai berikut. Sewa gedung 4.500.000,
kemudian 5.500.000, kemudian 5 juta. Biaya gaji 500.000, 400.000, 450.000. Biaya bahan baku per unit 15.000, 10.000, 15.000. Biaya distribusi 40.000, 30.000, 30.000. Dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit produk berdasarkan BP dari ketiga skenario di atas? Ini kita edit jadi skenario 1. Kita edit sesuai sama yang di soal ini ya. 4 juta, 4.500.000. Skenario keduanya 5.500.000. Yang ketiganya 5 juta. Biaya gajinya 500.000. Yang keduanya 400.000. Yang ketiga 450.000. Yang ketiga bahan baku per unit. Variannya 16.000. Ini 10.000. 16.000. Biaya distribusinya 10.000. Skenario keduanya 30.000. Ketiga 30.000. Lalu yang ini diganti, biaya gajinya diganti jadi fixed cost, soalnya dia termasuk biaya tetap. Kemudian kita masukin di sini 100 unit. Kemudian klik solve. Nah, di sini sudah tertera volume analisnya yang 100 unit itu menghasilkan total cost di skenario 1 1.050.000, ini 990.000, 995.000. Sorry, 9.950.000. Yang ini 9.900.000. Ini 10 juta 500.000. Nah, ini kan ditanya dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit produk berdasarkan BP dari skenario di atas. Nah, kita pilihnya yang paling sedikit ngeluarin cost-nya, yaitu ya skenario 2. Karena dia paling sedikit ngeluarin biayanya. Total biaya skenario 2 yaitu 9.900.000 kan. Nah, buat ngeliat
grafiknya, klik yang ini. Yang nomor 2, close cover grafik. Ini buat grafik perusahaan Dino, skenario 1, 2, dan 3. Skenario 2 ada di tengah sini ya, 60. Unitnya 60. Keuntungan bersihnya 8.300.000. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.